Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali kita bersama pada pagi hari ini akan membaca serta merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan yang sudah Tuhan berikan pada kami sepanjang kehidupan kami, dan khususnya waktu istirahat yang sudah boleh kami lalui di malam yang baru saja berlalu. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, sebelum kami memulai dengan segala aktivitas kami juga mau membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahaminya, dan terlebih lagi untuk kami dapat lakukan dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab kita dari kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11 dikatakan demikian. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedangkan orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara, kalau kita berbicara mengenai panggilan, sebuah panggilan pastinya memerlukan respon dari yang dipanggil. Responnya terserah yang dipanggil, apakah dia menanggapi panggilan itu, atau bisa juga dia mendiamkan saja. Nah, kalau saudara menerima sebuah panggilan kerja misalnya, tapi panggilan kerja itu bukan seperti yang diharapkan oleh saudara, maka bagaimana respon saudara? Saudara bisa memenuhi panggilan itu, tapi mungkin dengan setengah hati, atau saudara bisa menolak panggilan itu. Tapi sebaliknya, kalau panggilan itu datangnya dari yang sedang saudara nantikan, maka saudara pasti akan meresponnya dengan cepat dan dengan sepenuh hati. Kalau saudara menerima misalnya panggilan untuk mendapatkan hadiah, maka saudara juga bisa merespon dengan datang untuk menerima hadiah itu,
Atau saudara diamkan saja karena tidak menginginkan hadiah itu? Kalau saudara mendapat panggilan untuk mengambil bagian dalam pelayanan di gereja di mana saudara berjemaat, saudara bisa dengan cepat memenuhi panggilan itu, atau bisa juga menolak panggilan itu. Tapi bisa juga orang merespon panggilan itu dengan menerimanya, tapi setengah hati. Sehingga apa yang dikerjakan atau yang didapat tidak dengan sungguh-sungguh. Yang penting ya dikerjakan, tapi tidak dengan sepenuh hati. Yang penting kerja, yang penting jalan. Saudara-saudara, bagaimana dengan panggilan kita untuk mengikut Yesus? Panggilan yang Yesus sampaikan kepada kita bukan hanya sekedar memanggil, tapi pasti ketika Dia memanggil saudara dan saya, Dia memiliki tujuan. Dan kita juga sepertinya tahu apa yang menjadi tanggung jawab ketika kita menerima panggilan itu. Sebenarnya bukan tanggung jawab yang harus kita lakukan saja, tapi juga ada janji Tuhan dalam panggilan itu. Saudara, kita lihat dalam kisah Yesus dan murid-muridnya dalam Injil Lukas 15 ayat 1-11 yang kita baca tadi. Panggilan Yesus kepada murid-muridnya dalam ayat 11 dikatakan, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Mungkin sebuah panggilan yang para murid tidak mengerti pada awalnya. Tetapi kita lihat respon para murid adalah, khususnya Simon, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Panggilan Yesus kepada para murid diawali dengan kata-kata "jangan takut". Kata-kata ini sesungguhnya meneguhkan para murid bahwa panggilan yang Yesus sampaikan untuk mengikutnya bukan sekedar memanggil, untuk menjadikan mereka penjala manusia, bukan hanya sekedar memanggil dan menyuruh mereka melakukan itu. Tapi dalam mengikut Yesus, ada yang harus mereka lakukan, tapi juga Tuhan mengatakan jangan takut. Kalau Tuhan mengatakan jangan takut, artinya Dia akan menyertai. Pertama-tama tadi, bagaimana mereka kemudian berani, katakan meninggalkan segala sesuatu. Dalam hal ini, para murid meninggalkan tentunya perahu-perahunya, meninggalkan peralatan menangkap ikan, bahkan semua hasil tangkapannya hari itu untuk kemudian mengikut Yesus. Saudara, ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam mengikut Yesus, kita harus berani meninggalkan zona nyaman kita dan masuk dalam kehidupan yang sesungguhnya. Saudara, ini bukan berarti saudara tinggalkan pekerjaan saudara kemudian hanya full melayani Yesus, tidak. Saudara bekerja, tapi ada saat-saat atau saudara tetap memiliki waktu sebagai pengikut Kristus untuk mengerjakan, untuk melakukan apa yang Yesus katakan. Para murid sudah menyaksikan, sudah mengalami karya besar Allah, karya besar Yesus melalui peristiwa salah satunya menjala ikan ini. Apa yang mereka usahakan dengan kemampuan, dengan pengalaman mereka sebagai nelayan yang tentu bukan 1-2 tahun, tapi sudah lama, ternyata tidak bisa mendatangkan hasil apa-apa. Tetapi ketika mereka patuh dengan melakukan perintah Yesus, maka mereka melihat hasil yang menakjubkan. Peristiwa ini menyadarkan para murid sesungguhnya akan keberdosaan dan ketidaklayakan mereka di hadapan Yesus. Di mana sesungguhnya kalau kita perhatikan bacaan ini tadi, Simon sempat meragukan
apa yang Yesus perintahkan. Dia mengemukakan alasannya dulu kan? Karena sebagai orang yang sudah berpengalaman, sudah sepanjang malam mereka bekerja keras, tetapi katakan tidak mendapat hasil apa-apa. Ya, ayat 5 dikatakan, Simon mengatakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, saudara, dalam menjawab panggilan mengikut Yesus memang tidak mudah. Banyak alasan yang bisa kita berikan ketika kita mau menjawab panggilan mengikut Yesus. Banyak hal atau peristiwa yang akan kita hadapi ketika kita menjawab panggilan mengikut Yesus berkenaan dengan hidup iman kita. Banyak orang membicarakan kan, seringkali bertanya, kenapa ketika ikut Yesus malah begitu banyak masalah yang dihadapi. Ketika menjawab panggilan untuk mengikut Yesus, melakukan apa yang Yesus ajarkan, ternyata hidup ini jadi semakin susah rasanya. Tapi ada bagian yang dilupakan, seperti yang Yesus katakan tadi, jangan takut. Artinya ketika kita mau melakukan atau menanggapi panggilan, merespon panggilan untuk mengikut Yesus, kita harus percaya bahwa kita akan berjalan bersama dengan Dia. Nah, saudara-saudara, tantangan dalam mengikut Yesus, dalam menjawab panggilan mengikut Yesus bukan hanya sebenarnya dari luar saja, dari luar diri kita saja. Tapi banyak juga dari dalam diri kita sendiri yang seringkali kita merasa sudah punya banyak pengalaman hidup, yang merasa mampu menghadapi segala sesuatu dengan keahlian yang dimiliki, kepandaiannya, sehingga lupa kalau kita ini, manusia ini tetap terbatas. Pada satu titik kita tidak berdaya, siapapun dia. Kita tetap, atau manusia tetap memerlukan Tuhan. Atau bisa saja merespon, menjawab panggilan Tuhan, mengikut Tuhan, asal sayanya tetap terlihat ya Tuhan, sayanya tetap terkenal ya Tuhan. Mengikut Yesus dengan syarat tetap mendapat puji-pujian ya Tuhan. Jangan sampai saya tidak lagi dipuji oleh orang dengan apa yang saya lakukan. Ini namanya menjala manusia untuk dirinya sendiri, bukan lagi supaya mereka mengenal atau mengikut Tuhan juga. Atau sebaliknya, dalam menjawab panggilan mengikut Tuhan dengan banyak ketakutan. Kita tidak berani karena menyadari akan banyak tantangan atau pilihan yang harus kita hadapi, yang membuat kita menjawab panggilan itu dengan setengah hati. Kalau bisa, ya dilakukan. Kalau tidak bisa, ya maaf ya Tuhan, saya tidak bisa, karena mudah memberikan banyak alasan. Kalau punya waktu, akan saya kerjakan. Kalau tidak, ya sudah. Tuhan juga maklum. Alasan-alasan yang seringkali manusia berikan untuk sesungguhnya enggan menerima panggilan mengikut Tuhan itu. Ikutnya mau, tapi yang enak-enak saja. Seperti panggilan Yesus kepada para murid, saudara, didahului dengan kata jangan takut. Begitu juga Ia katakan kepada kita sekarang, jangan takut. Pengalaman para murid dalam berjalan bersama Yesus membuat mereka memang menjadi tidak takut dalam perjalanan hidup yang mereka lalui sekalipun tidak mudah. Pengalaman hidup kita dalam mengikut Yesus pun seharusnya membuat kita berani menjalani hidup dengan baik, berani menjawab panggilan Tuhan yang kita nyatakan dalam perjalanan hidup kita, berani
meninggalkan dan melepaskan segala sesuatu, bahkan kenyamanan dan rasa aman palsu yang kita miliki. Berani meninggalkan rasa egois, berani meninggalkan pementingan diri, dan berani untuk tidak terlihat. Maka lihatlah bahwa percaya pada apa yang Yesus katakan tidak akan sia-sia ketika kita berani menjalani panggilan untuk mengikut Yesus dengan sesungguhnya, bukan dengan banyak alasan yang sesungguhnya maunya menolak atau mau mengikut Yesus asal jangan menghadapi pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang berat. Saudara, mengikut Yesus, menjawab panggilan Yesus, bukan berarti sekedar menjawab. Sebagaimana Yesus memanggil kita, bukan hanya sekedar memanggil, tapi ada janji penyertaan. Begitu pula ketika kita menjawab panggilan untuk mengikut Dia, biarlah kita menjawab dengan sepenuh hati bahwa saya mau mengikut Tuhan, dan akan saya nyatakan dalam sepanjang perjalanan hidup yang saya lalui, dengan segala suka duka yang akan dihadapi, dengan keyakinan iman bahwa kalau Tuhan sudah mengatakan jangan takut, maka kita pasti akan dimampukan menghadapi, melewati setiap pergumulan dan tantangan, hal-hal yang tidak ringan. Kita bisa lewati karena Tuhan bersama dengan kita. Karena Dia yang memanggil kita adalah Dia yang setia menyertai perjalanan hidup kita sampai pada akhirnya. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, dan sungguh kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu mengerti, Allah yang begitu peduli, dan Allah yang begitu mengasihi kami. Sungguh benar ya Bapa, Engkau yang memanggil kami. Engkau adalah Allah yang setia, yang dalam panggilan-Mu juga ada janji penyertaan. Ketika kami mengikut Engkau, kami menyadari bukan berarti kami bebas dari segala pergumulan-pergumulan hidup, tapi kami menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan bersama kami melewati setiap hal yang mungkin sulit kami hadapi. Kami menyadari akan keterbatasan kami. Karena itu ya Bapa, tolong kami supaya kami terus belajar menyandarkan hidup kami kepadamu saja, sehingga di dalam apa yang kami kerjakan, kami boleh ingat bahwa kami mampu, kami bisa, karena Engkau yang memberikan semua itu. Bapa, terima kasih. Kami mau mempercayakan hidup kami sepanjang hari ini juga, dengan segala kegiatan, rencana yang kami miliki di dalam tuntunan tangan kasih Tuhan, hingga kami dimampukan melewati hari ini pula dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, harapan kami, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.